Di Tual Maluku, seorang anggota BRIMOB dengan inisial Bribda MS dilaporkan menganiaya remaja dengan helm taktis hingga tewas. Di Sukabumi, bocah berinisial NS, 14 tahun, mengembuskan napas terakhir di tangan ibu tirinya akibat dugaan penganiayaan. Kasus-kasus ini jadi cerminan bahwa anak lebih sering disakiti oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dan mencintai mereka. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak bertumbuh, justru gagal memberikan perlindungan. Halo Sobat Medonesia, jumpa lagi dalam The Editors. Dua anak tewas dalam sepekan, diduga jadi korban kekerasan. Di Tual Maluku, seorang anggota BRIMOB dengan inisial Bribda MS dilaporkan menganiaya remaja dengan helm taktis hingga tewas. Korban dituduh terlibat balapan liar, padahal menurut keterangan keluarga, ia baru saja pulang sholat subuh dari masjid dengan naik motor. Di Sukabumi, bocah berinisial NS, 14 tahun, mengembuskan napas terakhir di tangan ibu tirinya akibat dugaan penganiayaan. Korban meninggal dunia dengan kondisi memprihatinkan, ditemukan banyak lebam dan luka bakar di tubuhnya. Kasus-kasus ini jadi cerminan bahwa anak lebih sering disakiti oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dan mencintai mereka. Di kasus pertama, polisi sejatinya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Entah kenapa, Bribda MS ini lalai, sehingga tindakan yang berlebihan berujung pada penghilangan nyawa seorang anak. Anak yang bisa jadi pemimpin bangsa di masa depan justru berakhir di tangan pelaku. Kenapa seorang anggota polisi memutuskan untuk menggunakan kekuatan berlebihan terhadap seorang anak, melakukan diskresi yang melampaui batas hukum dan hak asasi manusia? Bukankah selaku aparat penegak hukum harusnya lebih paham? Merespon kasus ini, pucuk pimpinan Polri sudah meminta agar perkara meninggalnya anak remaja di Tual ini diusut tuntas, hingga pelaku dihukum setimpal. Sama seperti yang dirasakan keluarga korban dan masyarakat, saya marah mendengar peristiwa ini terjadi, ujar Kapolri Listio Sigit. Pernyataan Kapolri ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa pelaku tidak hanya terkena sanksi etik, proses pidana menanti di depan mata. Hanya dengan cara itu, rasa keadilan dapat terpenuhi. Juga jangan lupa pemulihan dan restitusi bagi keluarga korban. Sedangkan untuk kasus di Sukabumi, kekerasan terjadi di lingkup domestik, sulit dideteksi karena terjadi di balik pintu. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak bertumbuh, justru gagal memberikan perlindungan. Komisioner KPAI Diah Puspitarini bahkan mengkategorikan kasus ini sebagai felisida, istilah yang mungkin belum terdengar familiar di telinga kita. Felisida merupakan pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini tergolong sangat berat. Masalah kekerasan terhadap anak seperti tak ada habisnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai kasus yang pilu. Pelaku kekerasan anak berasal dari orang-orang terdekat, mulai dari ayah, guru, tetangga, hingga pengasuh pondok pesantren. Kekerasan yang dialami ini tidak hanya fisik, tapi juga ada kekerasan seksual, psikologis, yang menyisakan trauma panjang pada korban. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kekerasan terhadap anak terus naik sejak 2020. Hingga November 2024, angka kekerasan anak masih tinggi mencapai 14.308 kasus, dengan jumlah korban 15.000 anak. Angka ini barangkali bisa jadi lebih tinggi dari yang dilaporkan. Sebab, anak yang menjadi korban kekerasan umumnya sulit melaporkan. Mereka tak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan bergantung pada orang dewasa. Relasi kekuasaan yang timpang antara anak-anak dan orang dewasa ini jadi faktor kekerasan anak mudah terjadi dan sulit untuk dideteksi. Keterbatasan anak dalam mengambil solusi juga membuat mereka kebingungan mencari pertolongan. Banyak juga pelaku kekerasan terhadap anak yang tumbuh atau terpapar dalam lingkungan yang kasar. Pernah menjadi korban kekerasan atau mengalami penindasan baik saat kecil atau dewasa. Trauma yang tak pernah sembuh ini akhirnya menimbulkan kekerasan yang berulang. Oleh karena itu,
Mendeteksi kekerasan terhadap anak jadi tanggung jawab kita bersama. Banyak pihak bisa berperan dengan memikirkan apa yang bisa saya lakukan, mulai dari pemahaman bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Kita tak boleh diam, tapi laporkan. Apabila ada kasus kekerasan anak, masyarakat bisa ikut mengawal penegakan hukum terhadap pelaku. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan 2014 jangan hanya menjadi macan kertas. Undang-undang ini spesial karena ada aturan pemberatan pidana dan denda bagi pelaku kekerasan anak. Penegakan hukum terhadap kekerasan anak jangan sampai setengah-setengah, sebab dampak yang ditimbulkan terhadap mereka menjadi trauma dalam jangka panjang, luka yang barangkali dibawa hingga dewasa. Pemerintah telah melakukan langkah progresif dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak sejak 1990. Lebih dari 35 tahun sejak produk hukum berupa keputusan Presiden ini diterbitkan oleh Presiden kedua Soeharto, yang kemudian menjadi undang-undang pada 2012. Harusnya ini bukan hanya sekadar komitmen, tapi juga refleksi sejauh mana Indonesia sudah memprioritaskan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Bagaimana konvensi hak anak ini bisa diimplementasikan dalam kebijakan? Bukankah sudah puluhan daerah menyandang kategori layak anak? Menteri PMK Pratikno bilang kota layak anak bukan hanya livable, tapi juga lovable. Teorinya bagus, tapi kasus kekerasan terhadap anak ini tidak berhenti. Jangan-jangan kota, kabupaten, dan provinsi layak anak ini hanya sekedar label. Anak bukan untuk dijadikan sasaran kemarahan atau kekerasan, apalagi jadi korban dari individu yang ingin unjuk kekuatan.